Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali melanjutkan materi sub C pada bab 1 ini. C. Proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelumnya kalian bisa subscribe jika belum subscribe, juga like and share. 1. Pembentukan PPKI. Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Jumbei Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas PPKI yaitu melanjutkan tugas PPUPK dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Anggota PPKI itu diantaranya sebagai berikut. Ada 21 orang ya. Kalian bisa membacanya dengan cermat dan juga ada di buku paket kalian. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang, di antaranya sebagai berikut. 1. Ahmad Subarjo, 2. Sayuti Melek, 3. Ki Hajar Dewantoro, 4. H.A. Wiranata Kusuma, 5. Kasman Singodimedjo, dan 6. Iwa Kusumo Sumantri. 2. Detik-detik proklamasi. Namun sebelum melanjutkan ke materi ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan semangat. Silakan kalian berdiri dan menyanyikan lagu Hari Merdeka. 2. Detik-detik proklamasi. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan PPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas, PPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Untuk keperluan membentukan PPKI, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Ratu Tumenggung Rajiman Wiryodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sisikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat,
Insinyur Soekarno didampingi Dr. Anies Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dan dihadiri tokoh-tokoh pendiri negara serta golongan muda. Kemudian dikibarkan bendera Sang Merah Putih oleh Latif Indra Diningrat dan Suhud. Bendera tersebut dipersiapkan dan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Hadirin saat itu secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Inilah gambar saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. 3. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Hasil sidang PPKI yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Demikian materi pada kali ini. Semoga kalian dengan mendengarkan dan menyimak video tayangan ini, kalian bisa menjadi lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.